kalian mau register atau login, bisa ada di halaman login, langsung diklik aja, kayak gitu. Langsung diklik aja. Nanti akan muncul halaman register dan juga halaman login, kayak gitu. Oke, mohon maaf ya. Oke, ini adalah Toba, isinya toba.ai. Udah segini aja. Ini adalah tampilan ketika Instagram kalian sudah terhubung dengan Toba, kayak gitu. Tapi sebelum itu kalian harus register dan juga login terlebih dahulu. Oke, siap. Oke, lanjut dulu. Karena sudah jam 7 pas nih, karena kita itu nggak suka budaya molor ya. Budaya Indonesia yang suka molor-molor, kalau misalkan jam 7 acara, baru mulai jam 7.15 gitu, nggak suka. Nah, sekarang juga karena Kak Vicky-nya sudah hadir, kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Vicky. Halo semua. Halo teman-teman yang udah hadir. Ya, excited banget nih Kak, kita pengen ngobrol-ngobrol dan juga pemaparan materi Kak dari Kak Vicky pasti akan sangat berguna gitu ya Kak ya. Siap. Aku Oke. juga nggak sabaran nih buat segera sharing ya sama teman-teman di sini. Yang Iya. pastinya udah nggak sabaran lagi buat nunggu materinya gimana sih cara cari cuan di Instagram sebagai content Benar. creator nih. Oke Kak, karena Kakak sudah hadir dan juga kita sudah perkenalan tadi sedikit udah aku perkenalkan siapa Kak Vicky, nanti mungkin Kak Vicky bisa lebih lengkap lagi gitu ya. Aku serahkan waktu dan sesinya untuk Kak Vicky. Oke, siap. Halo teman-teman semua, malam salam kenal. Buat yang baru pertama kali lihat atau mungkin udah follow juga akun Instagramnya, namaku Vicky. Dan sekarang lagi sibuk-sibuknya tuh ngonten di akun Instagram yang @victoriawong68. Nah, jadi di situ aku aktif ya membagikan tips seputar konten dan gimana caranya supaya kita tuh bisa bangun entah itu personal branding ataupun jualan yang sukses lewat konten. Karena kan sekarang udah penting banget ya, orang-orang udah mulai melirik konten tuh sebagai hal yang penting buat mengembangkan brandnya gitu. Nah, sambil aku share screen, sekalian nih kenalan sama teman-teman di sini, boleh dong komen asalnya dari mana aja sambil aku share screen di sini. Kalau aku sendiri dari Jakarta ya, jadi ini sekarang masih di Jakarta, nggak kemana-mana juga. Oke, aku sambil share screen. Ya, udah aman ya, udah kelihatan ya. Aman? Aman ya? Oke, sudah aman ya teman-teman? Kalau udah aman boleh dong komen udah aman, karena aku sambil cek nih. Oke, ini ada banyak ya, ada yang dari Samarinda, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta juga. Halo semuanya. Oke, siap. Kita mulai aja langsung sesinya. Nah, jadi malam ini kita bakalan bahas gimana sih cari cuan di Instagram atau cari untung di Instagram sebagai konten kreator. Karena pastinya kita semua bikin konten ya. Jujur aja, pasti teman-teman di sini punya tujuan masing-masing, tapi pada akhirnya kita pasti pengen cari cuan, cari untung, cari duitnya lah intinya dari bikin konten. Karena bayangin kalau kita bikin konten setiap hari, tapi udah capek-capek nih ngeluarin usaha, pokoknya udah mikirin ide segala macam, ujung-ujungnya followernya cuma segitu doang, ujung-ujungnya penghasilannya juga belum dapat apa-apa. Nah, makanya di sesi malam ini aku bakal bahas apa aja sih step-stepnya supaya kamu di sini semuanya bisa mulai jadi konten kreator dan gak hanya dapat followers, tapi bisa bangun bisnis kamu dari sosial media, dari bikin konten. Oke. Ya, nah sekarang kita udah tahu ya, sekarang semuanya tren go digital. Jadi kalau dulu konten kreator tuh dianggap bukan sesuatu yang penting, sekarang tuh bahkan udah dicari banget lowongan loker buat konten kreator tuh udah banyak banget. Bahkan kalau teman-teman abis sesi ini mempelajari ilmu konten kreator dengan lebih dalam, lalu misalnya coba carilah orang-orang di luar sana tuh udah banyak banget butuh konten kreator. Jadi itu pekerjaan yang on demand banget sekarang. Kenapa? Karena kita tuh bisa punya bisnis ataupun produk terkeren yang pernah ada, tapi semua itu percuma kalau market kita nggak mengerti dan nggak tertarik kan. Misalnya aku punya lipstick,
Lalu lipstick ini sebenarnya keren banget, aku tahu fitur-fiturnya bisa lembapin bibir lah segala macem. Tapi kalau aku nggak bisa komunikasiin si lipstick ini ke marketku lewat konten-kontenku, maka dia nggak akan tertarik. Dan selama dia nggak tertarik, maka percuma kita ngomong. Gitu, bener kan? Nah, semuanya itu kita berarti yang pertama kita harus bangun hubungan dengan market, dan yang kedua kita harus bisa menyampaikan pesan brand kita ke market. Caranya lewat apa? Yaitu lewat konten. Nah, jadi aku selalu ibaratin konten itu sebagai jembatan antara brand atau bisnis kita ke market. Jadi dia tuh menjembatani pesan dari brand kita. Misalnya kita pengen kasih tahu kalau kita tuh punya minuman atau kita punya botol yang keren banget, yang gak gampang pecah, gak gampang rusak segala macem. Nah, gimana kita bisa ngomongin ini ke market? Itu adalah lewat konten. Jadi konten sepenting itu. Tanpa si konten sebagai jembatan, maka apapun pesan brand kita, apapun pesan bisnis kita, itu nggak akan nyampe lah ke market. Gitu. Nah, oke, kita mulai sesinya. Nah, nanti apapun teman-teman di sini kalau dapat insight atau ilmu dari malam ini, boleh tag aku langsung di Instagram @victoriawong68. Oke, nah sekarang kita udah tahu bikin konten tuh penting banget. Nah, sebenarnya bikin konten tuh apa sih? Dan apa aja yang harus diperhatikan buat bikin konten yang menarik? Yang pertama, sebenarnya dari definisi content creation atau bikin konten itu sendiri, yang pertama itu adalah kita mencari ide yang menarik buat audiens kita, isi kontennya. Baru setelah kita ketemu idenya, isi kontennya, baru kita bungkus dalam format entah itu visual, entah itu tertulis seputar si ide ini. Baru akhirnya di tahap terakhir kita sebarin lewat itu Instagram, lewat itu TikTok, lewat itu Facebook, dan sebagainya. Jadi sebenarnya bikin konten tuh cuma terdiri dari 3 step ini. Tapi step yang paling penting itu adalah yang pertama, isi kontennya. Karena mau sebagus apapun bungkusan kita, format konten kita mau share di platform apa yang lagi ngehits, tapi kalau kita nggak paham caranya bikin isi konten yang menarik, maka semua itu percuma aja. Gitu. Kayak kita akan mulai dari ngebahas isi konten dulu. Nah, sebelum aku mulai, aku akan bahas kilas, ini singkat aja. Intinya ini adalah 5 bekal utama atau 5 hal penting, terutama buat teman-teman yang pengen jadi kreator ya, dan pengen hasilin duit lah dari penghasilan dari jadi konten kreator. Ini 5 hal yang selalu aku pegang, dan bahkan sampai sekarang, menurut aku semua konten kreator yang sukses, berhasil dapat duit, itu semuanya punya 5 hal ini. Yang pertama, market mindset. Market mindset itu adalah pikiran kamu tertuju ke market. Jadi apapun bukan seperti ini nih. Pas kalau kita mau bikin konten kan yang kita pikirin adalah, konten ini desainnya udah menarik belum ya? Profilku udah menarik belum ya? Warnanya udah pas belum ya menurutku? Padahal yang harusnya kita pikirin adalah, profilku kalau dilihat market menarik nggak ya? Kontenku kalau dilihat sama orang menarik nggak ya? Kelihatan nggak ya? Desainnya cocok nggak ya? Jadi dibanding kita selama ini selalu mikirnya kayak, aduh aku desainnya kayak kurang menarik, aduh kayaknya profilku menurut aku. Nah sebenarnya harus yang menurut aku itu diganti jadi gimana sih menurut market? Market tuh lihat kontenku kayak apa sih? Nah, nomor 1 ini penting banget, karena nanti seterusnya juga aku akan bahas soal riset market, dan ini akan fokus ke nomor 1 ini. Dan yang kedua, no negativity. Ini maksudnya adalah, kan dalam bikin konten, banyak tuh kadang-kadang kayak, aku nggak bisa ngomong depan kamera, aku mah nggak kreatif, aku mah nggak bisa konsisten. Nah, hilangin semua negativity itu. Sebelum kita masuk sesi dan belajar, bahkan benar-benar kosongin gelas kita dan siap menerima ilmu yang aku bakal sharing malam ini, dan setelah itu praktekin. Jangan mikirin kayak aku orang yang nggak kreatif, aku orang yang nggak bisa depan kamera segala macam. Karena percaya kita semua tuh pasti punya skill masing-masing, cuman kita belum coba aja. Begitu kita coba dan kita mulai terbiasa, maka lama-lama kita akan jadi bisa. Jadi skill bikin konten itu bukan sesuatu yang bahkan sulit buat dikuasain, asalkan kita ngelakuin langkah pertama, yaitu mencoba. Jadi jangan ada negativity ya di sini, gitu. Terus yang ketiga, real engagement. Ini penting banget ya, dari jadi konten kreator nanti pas skema beli followers, bot, beli comments, like, segala macem. Nah, itu semua jujur kalau dari aku pribadi, aku merasa itu hal yang sangat nggak perlu dan sangat
buruk banget lah kalau kita lakukan. Kenapa? Karena di sosial media, dari namanya aja sendiri sosial media, yang kita harus lakukan adalah jadi sosial, bener-bener di sosial gitu. Kasih hubungan interaksi yang nyata. Karena kita tuh pastinya bukan cuman pengen lihat angka followers doang kan, tapi kita pengen nantinya ke depannya kita ubah followers kita jadi customer kita, jadi klien kita. Jadi kalau kita dari awal aja bangun engagementnya palsu, belilah, beli bot, suruh teman-teman yang nggak sesuai target market kita buat komenin di post kita, nah itu kan sebenarnya dalam tanda kutip palsu. Pada akhirnya emang kelihatannya kayak akun kita tuh rame, tapi pada akhirnya itu sebenarnya enggak, karena ya itu semuanya palsu. Makanya dari aku buat teman-teman di sini, apalagi setelah sesi ini ya, hindarin yang namanya beli followers segala macam, ngelakuin engagement yang palsu, karena pada akhirnya tujuan kita tuh bukan cuma di angka followers doang, tapi tujuan kita tuh adalah untuk bisa ubah mereka jadi customer atau klien kita dan bangun bisnis ke depannya. Nah, untuk melakukan hal itu maka kita perlu hubungan yang asli, real engagement, bukan yang dipalsu-palsuin. Dan yang terakhir adalah testing, selalu testing, jangan pernah bosen sekali post udah kayak aduh sepi, ya udah aku nyerah, jangan. Karena kita nggak pernah tahu konten mana yang bakal viral. Benar-benar kita nggak akan tahu konten mana yang bakalan nge-booming. Selama kita terus mencoba, maka kita bisa terus evaluasi dan pada akhirnya percaya pasti ada satu konten yang booming dan itu akan membayar semua jerih payah kita. Jadi testing ini penting banget. Dan yang terakhir pastinya konsisten. Ini udah kayak nomor 1 lah yang harus dimiliki semua kreator. Mau di platform apapun, mau kontennya apapun, selama kita konsisten, maka percaya yang konsisten itu bakal mengalahkan bahkan yang sebelumnya udah mulai duluan. Gitu. Jadi itu 5 hal ya. Oke, nah kita mulai. Yang pertama, yang kita harus ngapain sih? Tentuin tujuan dulu. Nah, pastinya teman-teman di sini sebenarnya biasanya ya kalau orang-orang mulai bikin konten, aku selalu saranin untuk tentuin tujuannya terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau sampai kita nggak tentuin tujuan, nanti ke depannya kita tuh nggak tahu apa yang mau kita cari. Misalnya one day kita udah punya banyak followers atau kita udah kontennya rame, habis itu ngapain? Harus gimana? Nah, karena itu penting banget buat tentuin tujuan dulu di awal. Nah, kalau dari aku, karena sesuai dengan topik malam ini juga, teman-teman di sini kan pengen dapat penghasilan dari konten. Nah, ini adalah 5 cara ya, yang biasanya dilakukan untuk dapat penghasilan dari konten kita. Yang pertama, itu adalah monetize dari platform. Ini cukup basic ya, mungkin teman-teman di sini juga udah tahu, dari YouTube kita upload video, maka bisa monetize. Dan yang kedua, itu adalah endorse atau paid promote. Tapi, aku pengen highlight di sini, kalau teman-teman mengandalkan 2 cara ini, sebenarnya itu bukan cara yang sustain atau cara yang bisa bertahan lama. Karena hampir semua kreator yang aku temuin di ranah ini, pada akhirnya mereka akan punya bisnis sendiri, akan punya produk sendiri, karena keduanya itu sangat bergantung sama platform. One day, algoritma YouTube berubah, suatu saat algoritma IG berubah, tiba-tiba kamu kehilangan semua endorsement, paid promote, kehilangan monetize dari platform. Nah, itu gimana? Nah, karena itulah dari aku pribadi, aku saranin teman-teman di sini yang pengen bikin konten, ada baiknya untuk kedepannya kita juga mulai bangun bisnis dari sosmed. Kenapa? Karena lebih bisa kita kontrol dan kedepannya juga itu jauh lebih menguntungkan ketimbang kita terus-menerus bergantung sama endorsement sama platform. Bayangin platform hilang, endorsement ya kebetulan lagi COVID, brand-brand pada tarik dana. Nah, itu kita gimana? Nah, karena itu saranku pribadi, yaitu coba cara yang ketiga ini produk digital atau fisik, dan yang keempat adalah paling gampang buka jasa. Setidaknya mau itu kita bikin konten bidang apapun, begitu kita udah punya skill bikin konten, setidaknya ya kita udah bisa bikin jasa buat bantuin orang bikin konten. Kayak entah itu kita jadi sosmed manager, bantuin dia bikin konten segala macem. Nah, kalau kita punya skill yang spesifik, misalnya kita bisa desain, kita bisa ngelukis, kita bisa misalnya bikinin lagu, nah itu lebih mantap lagi. Nah, produk digital atau fisik, kalau buat teman-teman yang belum punya modal di sini, bisa mulai dari produk digital dulu. Misalnya kayak punya skill, let's say punya skill, teman-teman suka sharing soal fitness, suka sharing seputar olahraga. Nah, bisa mulai misalnya e-book olahraga,
e-book sharing soal gimana tips-tipsnya supaya misalnya cepet langsing segala macem, atau bahkan bisa mulai bikin program. Nah, kenapa aku saranin produk digital kalau teman-teman di sini belum punya modal? Karena produk digital itu yang paling low cost atau cost yang paling rendah. Kalau seandainya teman-teman mau produk fisik juga nggak apa-apa, tapi saran aku mau produk apapun yang nanti ke depannya pengen kamu coba, pastiin kamu tes market dulu, open dulu, pre-order lah, atau setidaknya tanyain dulu kalau aku jual produk ini orang-orang tuh tertarik atau enggak. Dan nanti, ini ya trik yang aku lakukan, dari setiap konten yang kita bikin, pastinya semakin kita bikin konten itu kita akan semakin kenal market kita. Percaya deh, semakin kita sering bikin konten, semakin kita ngamatin market kita tuh keluhannya apa, komentarnya apa, maka kita akan dapetin banyak insight yang bisa kita masukin ke produk kita. Ini juga yang aku lakukan, kayak aku nggak langsung terjun bikin produk dulu, tapi aku bikin konten dulu buat memahami market, baru setelah itu aku launch ketika followernya udah ada, marketnya udah ada, dan ada demand-nya, ada permintaannya. Nah, teman-teman di sini juga bisa ngelakuin hal yang sama kalau belum punya produk. Setidaknya kita tahu dulu market kita tuh maunya apa, baru dari situ kita bikin produknya. Nah, taunya dari mana? Yaitu taunya dari bikin konten, amatin aktivitas mereka dan segala macam. Nah, ini aku akan bahas di selanjutnya ya. Oke. Nah, untuk mulai bikin konten itu sendiri, tadi kan kita udah tahu tuh beberapa cara untuk dapetin penghasilan lah dari konten kita. Nah, caranya menuju sana gimana, itu sebenarnya terbagi jadi dua. Nah, yang pertama itu adalah personal branding. Kita bangun personal brand yang intinya kita tuh yang jadi orang atau jadi persona yang dipercaya market buat ngejawab masalah mereka dan kasih solusi ke mereka. Jadi kita yang dipercaya, bukan produk kita. Jadi market kalau tahu kedepannya apapun yang kita pegang, misalnya kita pegang lipstick ini, kita pegang mouse ini, segala macam, market akan percaya. Kenapa? Karena dia percaya sama kita. Dia tahu apapun yang kita katakan, apapun yang kita pegang, itu sesuatu yang bisa kasih solusi buat mereka. Nah, itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, teman-teman bisa product branding. Nah, kalau product branding di sini bukan kitanya yang muncul, tapi si produk yang muncul. Jadi, produk inilah yang nantinya akan muncul ke depan dan jadi solusi buat masalah yang ada di market. Oke, jadi kenapa mungkin kalau teman-teman di sini tahu produk branding tuh kayak yang punya bisnis brand atau kayak online shop segala macam. Nah, tetap mereka ada unsur manusianya ya. Cuma unsur manusianya bukan si ownernya yang muncul, tapi orang-orang yang pakai, entah itu testimoni dari user atau mereka ada brand ambassador atau ada endorser. Kenapa? Karena pada akhirnya kita juga harus memanusiakan produk kita, tapi bedanya ini bukan kita yang muncul, tapi produk kita yang muncul dan dipegang orang lain sehingga bisa mereka tuh bisa kasih tahu gitu loh, kalau produk ini bagus, produk ini lalala, tapi bukan kita yang ngomong, mereka yang ngomong gitu. Jadi, nah ada dua cara itu, produk atau personal branding. Nah, apapun yang teman-teman mau pilih di sini, it's fine, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, sesuai preferensi masing-masing aja. Karena pada kedepannya, bahkan ya, aku sendiri yang bangun personal branding, aku juga pengen tertarik juga untuk bangun bisnis branding atau product branding. Jadi terserah buat teman-teman kayak, sekarang aku mau mulai personal branding dulu lah, that's fine. Atau sekarang dari awal aku pengen lah produk atau bisnis branding dulu, juga nggak apa-apa, nggak ada yang salah kok. Tergantung preferensi masing-masing aja. Sebenarnya ada satu lagi namanya media branding. Nah, kalau teman-teman di sini lihatnya itu contoh akunnya kayak akun dagelan, terus kayak 9gag. Nah, itu semuanya media branding. Konsepnya sama kayak product branding. Jadi bukan si owner yang muncul, tapi medianya, media yang muncul gitu. Misalnya kayak kalau teman-teman follow Rahasia Gadis, nah itu juga contoh media branding. Nah, sebenarnya nggak ada yang kayak superior atau apa, pilih aja yang sesuai preferensi kita. Tapi yang paling penting, sebelum memulai semua itu, kita harus kenal atau riset market dulu. Nah, riset market, ya ini intinya kalau kita bikin konten buat semua orang, sebenarnya kita nggak bikin konten buat satu orang pun. Jadi pastiin sebelum kita bikin konten, kita tahu dulu siapa yang mau kita bantu, dan apa titik nolnya dia, dan titik yang dia inginkan. Oke, jadi misalnya kita pengen ngebantu orang-orang di misalnya punya masalah, let's say kita jualan produk skincare atau kita pengen ngebahas soal skincare.
Berarti titik nolnya orang yang kita mau bantu itu biasanya kayak dia kulitnya misalnya jerawatan atau kulitnya nggak bagus, tapi dia sendiri bahkan nggak sadar dan nggak peduli soal skincare. Nah, berarti kita bisa lihat kalau di sini orang ini butuh disadarin soal skincare dan dia juga butuh diedukasi supaya dia bisa pakai skincare dengan cara yang tepat. Supaya dia bisa menuju titik yang dia inginkan, yaitu dia bisa percaya diri, bisa glow up lah intinya dengan wajah yang mulus, penampilan yang lebih oke, seperti itu. Nah, jadi konten kita lah yang akan membawa dia, membantu dia dari titik nol ini sampai menuju titik yang dia inginkan. Nah, karena itu, pertama-tama sebelum kita bikin konten, setidaknya kita harus bisa jawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, market siapa yang mau dibantu, kedua, apa masalah terbesar mereka, dan yang ketiga, apa tujuan terbesar mereka. Nah, ini kelihatannya simple kan ya, cuma nanti abis ini aku akan kasih tes, coba nanti teman-teman komen aja apa yang benar dan apa yang salah, sebentar ya. Nah, ini aku kasih contoh dulu, misalnya kayak tadi skincare, masalahnya kulitnya nggak mulus, jerawatan, kita bantu dia supaya jadi tampil pede. Oke, jadi intinya topik saya adalah skincare, fokusnya membantu remaja jerawatan misalnya, untuk bisa mencapai kulit mulus, ini apa yang dia inginkan, tanpa masalahnya yaitu salah treatment. Misalnya seperti itu. Nah, ini dia tesnya ya. Aku kasih contoh, ini ada 2 orang di sini. Coba teman-teman di sini ketik yes kalau menurut teman-teman niche-nya dia atau topik yang dia pilih itu udah tepat, dan ketik no kalau menurut teman-teman kurang tepat. By the way, niche atau niche yang aku sebut di sini tuh maksudnya segmen market ya. Mungkin teman-teman juga sering tahu istilah niche ini. Sebenarnya niche ini tuh adalah segmen market aja. Jadi market siapa yang mau kita bantu dan apa masalah dia dan apa tujuan terbesar dia. Itu sih sebenarnya niche. Jadi bukan sesuatu yang sulit kok. Gitu. Nah, 2 orang ini ada niche masing-masing nih. Nah, coba teman-teman ketik di komen. Contoh yang pertama itu adalah niche-nya dia fitness. Tujuannya membantu pria dan wanita mencapai tubuh yang ideal tanpa harus melalui diet yang menyiksa. Nah, coba teman-teman di sini komen, udah benar belum niche-nya? Ketik yes kalau udah benar, no kalau merasa wah ini ada yang kurang tepat nih. Ingat ya, niche itu yang pertama harus spesifik. Setidaknya kita udah tahu spesifik siapa yang mau kita bantu. Dan yang kedua, itu pastinya kita membantu market untuk menuju tujuannya dia tanpa harus melewati masalahnya dia. Nah, ini kan tujuannya katanya mencapai tubuh yang ideal tanpa harus melalui diet yang menyiksa. Oke, udah tepat atau belum nih? Aku tengok chat deh, coba kita lihat responnya teman-teman. Ramai banget Oke, nih, ada yang jawab yes, ada yang jawab no ya. Oke. Aku sih no. Oke, mantap. Ya, buat yang jawab no, selamat, kamu benar. Yes, ini memang no ya. Oke, ini no ya niche-nya. Kenapa? Karena kelihatan banget di sini. Dia bilang dari target marketnya aja. Tujuannya membantu pria dan wanita untuk mencapai tubuh yang ideal tanpa harus melalui diet yang menyiksa. Pria dan wanita, tubuh yang idealnya itu masing-masing punya standar yang beda. Pria, tubuh yang idealnya itu berotot, segala macam. Wanita, tubuh yang idealnya itu langsing, tinggi, posturnya cakep, segala macam. Nah, dari 2 hal itu aja tujuannya berbeda. Sedangkan dia mau target semuanya. Dia mau target pria dan wanita mencapai tubuh yang ideal yang dia nggak spesifikin tubuh yang ideal ini seperti apa. Tanpa harus melalui diet yang menyiksa, dia juga nggak spesifikin diet yang menyiksa yang dia maksudnya seperti apa. Apakah dietnya yang ngurangi makanan kah? Atau dietnya yang olahraganya berat kah? Kalau dia bikin niche-nya misalnya, niche saya adalah misalnya ya pilates yang tujuannya membantu wanita buat mencapai, bahkan wanita ini spesifikin, wanita kantoran buat mencapai tubuh yang ideal, yang langsing, yang tinggi misalnya, tanpa harus melalui olahraga yang menyiksa atau olahraga yang berat banget. Nah, kalau dia ngomong kayak gitu, itu jauh lebih spesifik, jauh lebih mantep. Karena kelihatan ya, perbedaannya yang satu spesifik, dia udah tahu mau bantu wanita mencapai apa, dan bahkan dia udah spesifikin tubuh yang ideal seperti apa, diet yang seperti apa. Sedangkan kalau ini benar-benar luas banget.
Oke, nanti pada ujung-ujungnya si contoh satu ini bakalan bingung bikin kontennya. Terus kita coba lihat contoh yang kedua. Nah, ini juga ya, buat teman-teman yang merasa ini benar, ketik yes. Buat teman-teman yang merasa ini kurang tepat, ketik no. Nah, si contoh kedua ini bilang, niche saya itu adalah jasa desain, fokusnya membantu orang-orang yang butuh desain untuk bisa punya desain yang bagus tanpa budget yang mahal. Oke, coba teman-teman di sini ketik yes atau ketik no kalau kurang tepat. Oke, by the way ini bukan pertanyaan jebakan ya, kayak, waduh kayaknya yang sebelumnya yes, sebelumnya no, sekarang kayaknya yes deh. Nah itu bukan pertanyaan jebakan ya, coba dinilai aja berdasarkan apa yang teman-teman rasakan, apakah ini benar atau kurang tepat. Oke. Oke, ada yang jawab yes, ada yang jawab no, campur, tapi kayaknya ini mayoritas jawab yes ya. Ada yang bilang yes 1000%. Wah, mantap. Oke. Nah, sebenarnya jawabannya adalah jeng jeng jeng. Jawabannya adalah kurang tepat. Jadi sebenarnya dia di antara yes dan no ya. Yes, karena sebenarnya udah spesifik. Dia udah tahu dia mau bantuin siapa, bahkan dia udah spesifikin jasa dia ke desain. Membantu orang-orang yang butuh desain bisa punya desain yang bagus tanpa budget yang mahal. Tapi no-nya adalah dia nggak spesifikin orang-orang yang butuh desain ini yang seperti apa. Karena orang-orang yang butuh desain itu ada banyak banget. Ada kreator yang butuh desain, ada UMKM yang butuh desain. Bahkan UMKM ini bisa dipecah lagi. Ada UMKM yang jualan makanan yang butuh desain, UMKM jualan jasa yang butuh desain, atau UMKM misalnya jualan baju yang butuh desain atau fashion. Jadi sebenarnya kalau buat supaya dia lebih tepat lagi dan kontennya bisa lebih tertarget, terutama nih kalau dia mulai akunnya dari nol, semakin kita baru awal mulai, semakin kita harus spesifikin topik kita. Supaya, kenapa? Supaya kita bisa bersaing dengan akun-akun yang sudah ada di luar. Kalau kita aja di awal udah lebar banget lah marketnya, maka akan sulit buat bersaing dengan akun-akun yang ada di luar, karena gimana kita mau ngerti market yang luas sedangkan market spesifik aja kita nggak ngerti. Nah, makanya kalau si contoh dua ini mau lebih tepat niche-nya, dia bisa bilang, niche saya adalah jasa desain, fokusnya membantu UMKM, terutama di bidang makanan yang butuh jasa desain Instagram untuk bisa punya desain yang bagus dan bisa menarik customer tanpa harus punya budget yang mahal, tanpa harus ngeluarin budget yang mahal. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman di sini udah mulai dapat gambaran ya sebenarnya niche yang tepat itu seperti apa. Bahkan sebenarnya dia bisa spesifikin di sini budget yang mahal itu seperti apa. Karena budget mahal sendiri kan masih agak random ya. Budget mahal di tiap-tiap orang beda. Misalnya dia bisa bilang tanpa harus setengah mati, kayak tanpa harus tiap kali revisi di charge, atau misalnya tanpa harus ngeluarin budget yang mahal tapi nggak dapat hasil atau nggak dapat klien sama sekali. Nah, misalnya seperti itu. Oke, nah jadi teman-teman udah dapet lah ya gambarannya menentukan niche yang tepat itu seperti apa. Kelihatannya kayak simple gitu, tapi pada prakteknya memang kita butuh tahu benar-benar target market kita itu tujuannya apa dan masalahnya apa. Oke, lanjut. Buyer's journey. Nah, teman-teman, terutama yang punya notes, pastikan kamu catat ini, karena ini penting banget. Ini adalah perjalanan seseorang dari yang tadinya dia adalah orang asing, sampai dia mau jadi klien atau customer kita. Jadi, dari orang asing jadi follower, lalu akhirnya dia jadi customer kita, atau loyal fans kita. Kenapa aku bahas buyer's journey? Karena nanti ke depannya, mau teman-teman endorse, mau teman-teman produk fisik atau digital, you need skill marketing. Kamu butuh skill marketing. Endorse, kamu butuh skill marketing supaya kamu bisa dilirik brand. Nggak cuman hi guys, tapi produknya nggak laku. Kamu punya produk, apalagi butuh skill marketing supaya kamu nggak cuma bikin konten, tapi nggak dapet klien atau customer. Nah, karena itu buyer's journey ini penting ya. Oke, aku langsung bahas buyer's journey. Nah, ini dibagi jadi 4 tahapan. Ini simpelnya ya, simpelnya aku akan bagi buyer's journey ini jadi 4 tahapan. Yang pertama adalah unaware. Ini adalah tahapan di mana orang nggak ngerti sama sekali, bahkan dia nggak ngerti pentingnya produk kita, dia nggak ngerti siapa kita, pokoknya dia bodoh amat. Tapi sebenarnya dia punya masalah.
Jadi misalnya kalau di bidang skincare, unaware ini adalah orang-orang yang kulitnya itu udah parah lah, jerawatan segala macam, tapi dia nggak sadar bahkan kalau dia punya masalah itu. Dan bahkan dia nggak tahu kenapa dia harus peduli sama skincare. Oke, nah lalu tahap yang kedua, aware. Aware di sini orang udah mulai sadar, udah mulai paham nih. Oh, oke, aku punya masalah ini. Oke, jadi solusinya apa? Nah, di sini dia akan aktif mencari solusi di dalam tahapan ini. Karena dia udah tahu masalahnya apa. Nah, begitu dia masuk ke tahap solution, dia udah tahu solusinya apa. Cuman dia butuh sedikit dorongan supaya akhirnya dia action atau beli di tempat kita. Nah, tujuan konten kita adalah membawa dia dari tahapan unaware ke aware, solution, sampai action. Aku akan langsung kasih contoh, misalnya skincare. Oke, nah anggap ada si Ani. Si Ani ini adalah wanita kantoran lah ya, dan dia tuh punya masalah kulit yang parah, misalnya jerawatan segala macam, tapi dia nggak peduli. Dia bahkan nggak merasa dia perlu pakai skincare. Dia merasa skincare itu cuma bikin ketergantungan segala macam. Nah, berarti dia di dalam tahapan unaware atau nggak sadar. Nah, konten kita yang kita harus posting buat nyadarin nih si Ani, weh sadar kamu tuh ada masalah ini, yaitu kita bisa bikin konten misalnya dampak buruk tidur kurang. Terus nanti pas si Ani lihat konten ini, dia merasa kayak, oh aku tidurnya kurang nih, aku habitnya jelek nih. Nah coba dia habis scroll konten kita terus dia lihat nomor 5 ternyata dampaknya adalah kulitnya jadi nggak bagus. Nah dari situ dia mulai sadar, kayaknya benar juga nih kulit aku kayaknya kurang oke. Atau kita bisa bikin konten kebiasaan yang bikin kamu glow down atau kebiasaan yang bikin kamu jadi nggak pede misalnya. Terus di salah satu kebiasaannya itu kita bisa cantumin misalnya kebiasaannya cuma pakai sabun biasa buat cuci mukamu atau kebiasaannya nggak peduli sama skincare. Nah dari situ dia akan mulai sadar, bener juga ya, mungkin aku harus makin peduli nih sama skincare. Atau kita bisa bahas misalnya konten yang ngebahas kayak kalau skincare itu nggak akan bikin dia ketergantungan, atau skincare itu tuh penting loh karena pada kedepannya kita nggak mau sampai kulit kita rusak dan nanti di umur misalnya di umur 24, umur udah 30-an, udah tua, nanti malah kulit kita jadinya kita harus keluarin biaya lebih banyak. Misalnya seperti itu. Nah, semua konten-konten ini tujuannya adalah buat nyadarin Halo si friends, Ani. welcome back Begitu di dia YouTube sadar, channel dia ngeliat konten Karyawong kita terus dia dan merasa kayak, wah bener juga ya, aku tuh kebiasaannya buruk banget, ini semua kebiasaan buruk aku nih. Begitu dia udah sadar, dia akan mulai aktifkan mencari solusi supaya bisa menjawab masalah dia, karena dia udah tahu dia punya masalah kulit. Maka di sini konten yang harus kita kasih ke dia supaya bisa menarik si Ani dalam tahapan ini adalah yang tips-tips edukasi, mulai kasih tahu dia misalnya tips ampuh atasin jerawat, cara hilangin bekas jerawat, skincare rutin atau rutinitas atau basic skincare buat pemula. Nah, hal-hal seperti itu akan mulai si Ani kepoin karena dia udah mulai sadar dia punya masalah. Nah, begitu dia lihat, misalnya dia lihat di salah satu konten kita, tips ampuh atasin jerawat. Terus dia lihat nomor poin yang kelima, yaitu poin yang kelima ngebahas kalau kita juga harus punya skincare yang tepat. Selain kita ngelakuin 4 hal tadi, kayak jaga kulit, jaga kebiasaan makan, segala macam, kamu juga harus punya skincare yang tepat nih. Nah, begitu dia udah sadar, oh benar juga ya, kayaknya aku juga harus punya skincare yang tepat nih. Nah, dia akan masuk ke dalam solution. Nah, begitu dia di solution baru nih, kita kasih konten-konten yang hard selling, yang jualan. Misalnya testimoni customer, foto produk kita, before after. Terus misalnya kita juga udah bisa nyelipin, misalnya kita ngebahas bedanya skincare asli versus palsu. Terus di akhir kita bilang, oh kalau buat teman-teman di sini yang supaya skincare terjamin aman segala macam, bisa cekin toko kita ya, atau cek konsultasi sama kita ya, klik link di bio. Nah, disinilah kita mulai ngarahin dia jadi klien atau customer kita. Oke, nah ini dia tahapan buyer's journey. Setiap konten kita pastiin itu ada campuran dari ketiga hal ini. Kenapa? Karena kita nggak tahu
kita tuh kan pengen bidik sebanyak mungkin orang di dalam market kita lah ya. Nah, kita nggak tahu sebenarnya mereka itu lagi dalam tahapan mana. Ada saatnya ketika mereka tuh kebanyakan ada dalam tahapan aware, misalnya dalam tahapan sadar. Nah, berarti kita perlu bikin konten-konten yang seperti ini kan, supaya bisa menarik orang-orang dalam tahapan ini. Tapi kalau misalnya kita bikin konten ini terus, tapi kita nggak bikin konten yang ini unaware, maka kita nggak akan pernah bikin orang-orang tuh sadar kalau mereka butuh skincare, dan mereka juga nggak akan jadi klien atau customer kita. Sama halnya, ini kesalahan yang sering banget terjadi, kalau kita bikin konten jualan mulu dan kita lupain 2 konten ini, maka kita nggak akan bisa menarik customer baru, nggak akan bahkan bisa narik follower, karena belum apa-apa aja kita udah langsung jualan. Nah, karena itulah kita perlu bikin kombinasi ketiga ini. Nah, kombinasi yang tepat gimana sih? Misalnya dalam seminggu posting kita harus berapa kali nih posting unaware, aware, sama solution. Nah, kalau dari aku, testing aja. Misalnya dalam seminggu kamu coba seminggu pertama perbanyakin yang aware gitu, misalnya perbanyakin tips-tips edukasi segala macam. Terus misalnya habis itu kamu campurin misalnya dalam seminggu ya kan ada 7 hari, misalnya kamu bikin 4-nya aware, terus kamu bikin 2-nya unaware, 1 kali kamu jualan, misalnya seperti itu. Biasanya semakin banyak follower dan semakin banyak yang udah mulai tanya-tanya ke produk kamu, maka kamu bisa perbanyak konten-konten yang hard selling. Jadi dicampur aja, di mix aja. Bahkan di setiap niche kita masing-masing itu bakal berbeda ya. Misalnya kalau buat teman-teman yang edukasi skincare, nah mungkin kebanyakan marketnya masih ada nih yang nggak sadar, perlu disadarin. Tapi kalau seandainya misalnya kita tuh kontennya soal fashion atau baju, atau kita ngebahas soal makanan, nah mayoritas kan orang-orang udah sadar lah ya, mereka butuh baju t-shirt misalnya, atau mereka butuh makanan misalnya. Jadi kita udah nggak perlu fokus banget ke konten yang unaware, karena orang-orang udah sadar. Kita perbanyak aja konten-konten yang aware. Misalnya kalau di fashion, konten-konten yang aware ini adalah yang nyadarin dia kalau dia pakai outfit kombinasi kita tuh dia bakal tampak bagus loh. Nah, disinilah kita bisa bikin OOTD, kombinasi outfit, inspirasi hari ini, segala macam. Atau kalau di makanan, kita bisa bikin review makanan, rasanya kayak gimana, hari ini kita behind the scenes-nya apa aja. Nah, jadi seperti itu. Tidak perlu lagi diedukasi kayak pempek Palembang berasal dari ini. Gitu. Sebenarnya mereka udah nggak perlu. Yang mereka perlu tahu adalah rasanya kayak gimana. Tuh baju, pentingnya pakai baju ini, nggak perlu lagi kan. Yang mereka perlu tahu adalah penampilan apa yang mereka akan dapetin. Nah, jadi setiap topik konten kita itu berbeda-beda marketnya. Makanya dites aja, dicoba aja. Yang penting udah tau lah skema ini. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah kenalin di mana market kita. Ini penting juga, karena dengan mengenali di mana market kita bisa tentuin platform apa yang paling efektif buat jangkau mereka. Nah, yang pertama yang harus kita cari tahu adalah di mana sih mereka sering hangout online, di sosmed mana sih, terus biasanya mereka sering hangout di forum diskusi apa, misalnya mereka sering hangout di Facebook group, misalnya khusus emak-emak, atau misalnya mereka sering hangout di WhatsApp, sering hangout di Instagram, atau misalnya salah satu temen aku dia ada konten kreator di ngebahas seputar HR ya. Nah, seputar HR biasanya orang-orang yang nyari kerja, makanya dia juga bikin konten di LinkedIn. Karena dia tahu LinkedIn adalah tempat orang-orang cari kerja. Nah, dengan tahu di mana market kita sering hangout, kita jadi tahu, oh konten kita harus di sini toh, gitu. Nah, lalu selanjutnya yang kita perlu tanyakan adalah sumber konten apa yang sering mereka lihat. Dari mana sih biasanya mereka memperoleh sumber informasi? Apakah itu dari akun apa, dari sosmed mana, terus misalnya mereka sering ngikutin channel YouTube apa, sering dengerin podcast apa. Nah, itu juga perlu kita tahu karena ini nantinya bisa kita jadiin referensi buat bikin konten. Kita tahulah apa yang market kita ikutin, jadi kita bisa bikin konten yang oke. Misalnya kita marketnya adalah anak-anak remaja yang wanita. Nah, misalnya kita tahu kita ngebahas soal skincare gitu ya. Oh, mereka pasti ngikutin drakor nih, atau mereka sering nih ngikutin akun-akun misalnya kayak rahasia gadis segala macam. Nah, kita jadinya tahu kan, oh selain aku ngepost misalnya di skincare, mungkin aku bisa sekali ngepost soal hal-hal seperti ini. Atau misalnya let's say kita marketnya adalah orang-orang kantoran. Oh, kayaknya orang-orang kantoran tuh
biasanya mereka tuh mulai aktif tuh jam 5 sore ke atas misalnya. Oke, berarti aku harus posting jam segitu kira-kira supaya mereka tuh pada nyimak. Atau oh, mereka tuh kayaknya suka ini deh, mereka ngikutin banget tren terkini seputar apa. Nah, oke, berarti aku juga bisa ngebahas soal itu. Misalnya seperti itu. Jadi dengan kita tahu market kita biasanya apa aja yang dia ikutin, maka kita bisa bikin konten yang sesuai juga buat mereka. Oke, lanjut. Nah, dari tadi kita ngebahas soal riset market. Oke, mulainya dari mana sih? Riset market harus tahu dari mana sih? Nah, kalau dari aku, nggak usah pusing-pusing atau bahkan puyeng lah kayak, aduh aku harus nanyain market mulai dari mana. Mulai aja dari orang-orang terdekat kamu, dari lingkungan sekitar kamu. Dengan misalnya ngadain survei atau polling, bahkan kamu misalnya, oh ini by the way kok screenku bisa dicoret-coret ya. Oke, Oke, misalnya kamu bisa bikin survei atau polling misalnya. Kayak misalnya teman dari teman kamu pasti kita akan punya kenalan atau pasti kita akan punya saudara atau siapa lah yang sesuai sama target market kita, pasti ada. Nah, coba kamu sebarin survei ke mereka, sebarin polling ke mereka. By the way ini screenku emang bisa dicoret-coret kah? Aduh, mohon maaf ya, peserta, tolong jangan jahil dulu nih. Bentar Oke. Kak, oke, kita ubah settingannya ya, biar nggak dicoret-coret lagi. Oke. Aku soalnya kaget. Kayaknya aku nggak ngeklik apa-apa. Oke, ya aku lanjut aja ya. Misalnya kayak pastiin kalau kamu bikin survei atau polling, pastiin kamu kasih ke orang-orang yang memang sesuai sama target market kamu. Oke, jadi pastiin jangan cuman kayak misalnya orang tua kamu nggak sesuai sama target market kamu, tapi kebetulan karena dekat maka kamu kasih survei ke mereka, jangan. Pastiin kamu adain survei ke orang-orang yang sesuai sama target market kamu. Oke, nah selanjutnya kamu juga bisa pendekatan langsung, misalnya kamu tanyain langsung, kamu chat langsung sama orang, misalnya teman dari teman kamu yang sesuai target market kamu, misalnya, Ani, menurut kamu kalau aku bikin konten seperti ini, terus kalau menurut kamu aku misalnya nanti kedepannya bakal jual produk seperti ini, menurut kamu gimana? Oh ya, selama ini masalah kamu seputar skincare tuh kayak gimana sih? Aku mau dengerin dong, atau kira-kira goal kamu apa sih dari belajar soal skincare? Atau misalnya let's say teman-teman topik kontennya yang lain, fitness. Ani, kamu selama ini tujuannya pengen olahraga tuh buat apa sih? Terus masalahnya selama ini selama kamu olahraga tuh apa aja? Dari situ, dari kamu tahu kira-kira masalah kamu interview langsung lah target market kamu jadi makin tahu masalah mereka tuh apa. Dan dari situ kamu bisa jadiin konten juga. Terus yang ketiga, ini terutama buat teman-teman yang nggak mau approach langsung ya, yang masih malu-malu lah. Kamu bisa bahkan mulai riset market dari lihat aktivitasnya di akun sejenis. Misalnya, kamu coba perhatiin kalau kompetitor kamu posting sesuatu, komentarnya itu sering ngebahas apa sih, bahasa apa yang sering mereka pakai. Terus kalau mereka post IG story misalnya Q&A, orang-orang tuh suka nanyain apa sih. Bahkan, misalnya kamu coba kepoin forum diskusi, Facebook group atau apa, biasanya orang-orang tuh suka nanyain soal apa sih di situ, suka ngomongin soal apa sih yang lagi trending. Nah, itu semua kamu bisa lihat di akun-akun sejenis, bahkan dari merhatiin kolom komennya, merhatiin aktivitas market di situ. Dan ini yang terakhir, menurut aku ini sangat berguna banget, yaitu coba ikutin event atau komunitas atau perkumpulan di mana target market kamu berada. Karena dengan dari situ kamu jadi bisa tahu bahasanya mereka apa, tren terkini yang lagi mereka ikutin apa, dan dari situ kamu juga bisa dengerin mereka tuh suka curhat soal apa. Misalnya, let's say tadi kamu skincare, kamu bisa gabung ke komunitas skincare misalnya, atau misalnya waktu aku awal-awal juga mulai jadi content creator, aku tuh sampai gabung ke komunitas kreator, tujuannya buat apa? Buat merhatiin orang-orang tuh masalahnya apa aja di bidang bikin konten. Atau misalnya kamu tadi fitness, bisa juga join perkumpulan fitness, misalnya seperti itu. Oke, lanjut. Saatnya kita praktek. Kayak aku nggak tahu gimana caranya ngilangin coretan-coretan di sini. Jadi coba maklumin aja ya teman-teman. Mungkin sepanjang sesi setelah ini akan ada coretan-coretan. Oke, ya. Oke, ini gimana ya cara matiinnya?
sebentar Kak, lagi dicari juga sama Mm-mm. tim gitu ya. Tolong dong teman-teman yang coret-coret jangan coret-coret ya. Soalnya ganggu banget nih yang lainnya pengen lagi fokus buat belajar. Iya, tolong ya. By the way, yang lain-lain yang lagi nyimak, tetap nyimak aja ya. Jangan terdistract nih dengan coret-coret. Kita Ya. lagi dilatih supaya fokus, oke? Nah, kita udah mulai masuk ke tahapan praktek. Nah, untuk cara tercepat menurut aku buat teman-teman di sini, buat mulai praktek lah sebagai content creator, itu pastiin kamu ada pakai rumus ATM atau amati, tanyakan, modifikasi. Nah, sebenarnya ATM kan biasanya amati, tiru, modifikasi. Kenapa aku ubah tirunya jadi tanyakan? Karena aku sudah keseringan banget lihat konten kreator yang niru, hanya niru aja. Bahkan bukan ATM lagi, bukan modifikasi, amati, tiru, mentok. Nah, makanya di sini aku tambahin, aku ubah tirunya jadi tanyakan, karena nanti aku akan bahas juga ini jauh lebih oke ya menurutku. Yang pertama, amati. Nah, dari amati ini, kita bisa perhatikan misalnya YouTube, forum diskusi, misalnya apa sih yang lagi trending di YouTube sekarang, atau kita juga bisa amatin forum diskusi, misalnya orang-orang sering nanya apa sih di Facebook group, orang-orang sering ngomongin soal apa sih. Nah, misalnya, oke, wah udah aman, syukurlah. Nah, jadi dari situ kita bisa amatin apa yang lagi trending, apa yang lagi orang-orang omongin, supaya kita bisa dapat ide konten. Karena dengan ngamatin apa yang orang-orang sering ikutin, dari situ kita bisa tahu, oh marketku lagi suka ngebahas soal hal ini nih. Atau kita buka YouTube, misalnya kita cari seputar topik kita, fitness atau skincare, terus kita lihat, oh video teratas lagi ngomongin soal ini. Dan kebetulan nih video yang baru diupload misalnya seminggu lalu. Oke, ini masih hot nih, bisa aku jadiin ide kontenku. Atau di sini kamu juga bisa pakai tools. Nah, sebenarnya dari aku pribadi, kalau teman-teman udah ngerti market, sebenarnya udah nggak butuh lagi ya pakai tools, karena ide konten tuh akan muncul dengan sendirinya. Tapi di sini aku mau rekomendasiin mungkin buat tools ya, buat teman-teman. Yang pertama itu adalah Answer the Public. Answer the Public ini oke banget, tapi memang dia masih pakai bahasa Inggris. Jadi misalnya kita cari topik misalnya ya, sekarang menghilangkan jerawat. Ini masih nggak muncul sih, jadi kita coba skincare aja. Nah, pastiin switch ke Indonesia gimana? Oke, Indonesia. Nah, search. Nanti di sini kita bisa lihat orang-orang tuh suka nyari apa sih di Google seputar topik skincare. Lalu kita bisa jadiin konten. Nah, cuman sayangnya Answer the Public ini belum ada dalam bahasa Indo, jadi kita harus carinya dalam bahasa Inggris. Nih, lihat ya. Who is skincare atau who makes skincare products, bahkan ada yang will skincare break me out, will skincare help me with acne, jerawat, will skincare cause acne, apakah skincare bakal menyebabkan jerawat? Nah, ini bisa jadi ide konten kita. Nah, seperti itu ya, bisa lihat di sini, atau juga bisa scroll aja ke bawah dan bisa lihat mereka tuh sering nanya-nanya, lihat search apa seputar skincare nih. Nah, bisa kelihatan ya. Oke, ini tools yang aku rekomen. Nah, selain dari itu sebenarnya ada banyak juga tools lain, kayak misalnya teman-teman di sini juga bisa pakai Toba AI tadi buat ngamatin kompetitor kita, konten apa yang lagi oke sih di kompetitor, yang dimana kita bisa sama ATM modifikasi, kita sesuaikan dengan bahasa kita tambahin poin lalu kita bikin jadi konten baru. Oke, ya jadi bisa pakai misalnya tools toba.ai tadi, atau bisa pakai tools-tools seperti Answer the Public tadi. Oke, nah lalu yang selanjutnya dari hashtag. Coba perhatiin hashtag apa yang lagi ngetrend atau hashtag apa seputar topik kita, dan coba perhatiin di bagian top postnya itu ngebahas soal apa yang lagi trending lah di hashtag itu. Misalnya kalau di Instagram kita bisa buka IG, terus misalnya kita cari hashtag skincare pemula misalnya. Nah, seperti ini. Dari sini kita bisa lihat ada banyak postingan-postingan dan ini bisa jadi ide konten kita. Tinggal kita modifikasi. Jangan lupa ya, modifikasi itu paling penting. Nah, pastiin juga kalau buat teman-teman supaya nggak kehabisan ide konten, bisa juga nih follow hashtagnya. Nanti setiap hari kamu akan dikasih konten-konten ya random lah ya di timeline kamu, di home-nya kamu yang berhubungan seputar ini. Jadi kamu nggak harus secara manual nyari kayak hashtag apa. Nanti dia tiap hari akan kasih kamu postingan dari akun-akun yang berbeda yang ngebahas soal ini, pakai hashtag inilah intinya. Nah, gitu. Jadi bisa juga di follow hashtagnya.
Oke, nah segini dari artikel cukup gampang ya, tinggal cari di Google, misalnya seputar topik kita dan lihat ada artikel apa yang lagi ngebahas soal itu, nah itu bisa jadi ide konten. Karena dengan adanya artikel sebenarnya, kalau orang udah sampai bikin artikel itu artinya ada permintaan, orang-orang nyari intinya, makanya sampai dibikin artikel, gitu. Nah, kalau kompetitor tadi aku udah jelasin ya, bisa pakai tools, bisa juga cari secara manual, kayak kita ngintipin akun siapa, terus kita lihat, oh konten apa nih yang lagi oke di tempat dia, lalu kita modifikasi. Nah, selanjutnya tanyakan. Kenapa aku nggak bilang tiru di sini? Karena seringkali kita amatin, kita tiru, tapi kita nggak sesuaikan dengan market kita. Bisa jadi belum tentu apa yang kita amatin itu tetap relevan dengan situasi sekarang, atau bahkan bisa jadi apa yang kita tiru belum tentu akan works atau belum tentu akan bekerja di tempat kita. Jadi sebelum kita niru, ingat kita tetap harus modifikasi dan kita harus tanyakan ke audiens kita apakah itu sesuai dengan minat mereka. Kita pastiin dulu, misalnya kita sering-sering bikin poll atau survei. Nah, tiap minggu kalau teman-teman yang follow akunku di @victoriawong68, kenapa aku sering banget posting Q&A, aku sering banget bikin polling di IG story. Kenapa? Karena aku selalu pengen ngecek keadaan marketku dan minat mereka dari waktu ke waktu. Ini penting banget karena kita nggak tahu secepat apa market kita berubah. Bahkan kayak dalam hitungan seminggu pun trennya mereka udah bisa berubah. Misalnya let's say kita ngebahas soal skincare, mungkin seminggu yang ke depan udah ada tren baru lagi. Atau kita ngebahas soal fashion, seminggu ke depan udah ada tren baju baru lagi misalnya. Nah, makanya penting supaya kita tetap jaga interaksi juga sama follower kita, dengan juga misalnya kasih Q&A di story, polling, segala macam. Dari situ kita bisa tahu minat mereka seperti apa. Lalu yang kedua, bisa amatin aktivitas kompetitor. Nah, dari kolom komennya kompetitor, tadi udah aku jelasin ya, dari Q&A-nya kompetitor, dan segala macam. Nah, terakhir, modifikasi. Ini penting banget ya. Sesuaikan dengan tren yang ada. Yang pertama, kamu bisa coba sesuai dengan tren apa yang lagi hits sekarang. Misalnya kayak kemarin teman aku tuh kalau nggak salah ada salah satu yang booming kontennya karena dia sesuaiin sama tren yang lagi hits. Surat-suratan apa tuh? Surat yang pokoknya ada salah satu brand yang ngelakuin kesalahan, kayak dia intinya dia nggak thankful lah, atau dia nggak menghargai lah orang ada yang review dia bilang meskipun reviewnya bagus, dia bilang itu jelek, kayak tolong di take down aja karena itu review kamu jelek atau apa. Nah, akhirnya itu jadi hot gitu di sosmed. Terus salah satu temen aku dengan melihat tren yang lagi ada ini, dia bikin konten yang serupa, surat yang serupa, lalu dengan mempromosikan brand dia juga, dan pas dia posting itu sampai viral. Kenapa? Karena dia posting di saat yang tepat dan dia nyesuaiin dengan tren yang ada. Nah, jadi pastiin teman-teman di sini keep up to date juga dengan tren yang ada, karena nanti apapun inspirasi konten yang kita dapetin, kita bisa sesuaiin dengan tren yang lagi ada. Atau yang kedua, kita bisa gabung beberapa informasi jadi satu. Jadi misalnya kamu dapat 5 tips ampuh atasin jerawat. Kamu dapat dari artikel A misalnya. Nah, jangan hanya berhenti di situ, jangan cuma tiru doang. Tapi kamu coba lihat dari 5 tipsnya si A ini, artikel ini, ada nggak sih tips yang kurang oke? Ada nggak sih tips yang bisa kamu tambahin? Ada nggak sih pengalaman kamu yang bisa kamu tambahin di kontenmu? Jadi, kamu ada nilai tambah ketimbang kamu cuma kopas, oke? Dan nilai tambah itu juga yang bikin orang tuh mau follow kamu. Dan yang terakhir, bisa tambahin pengalaman. Oke, itu buat tips buat teman-teman di sini modifikasi. Nah, selain dari tadi ATM, kita juga perlu cara yang tercepat ya buat bikin konten kita booming adalah kenalin platform dan market yang ada di platform itu. Format dan topik apa sih yang oke, yang berhasil di platform itu, dan kira-kira apa sih perilaku market di platform itu. Misalnya kalau Instagram, sekarang kenapa lagi ngetren carousel? Karena konten carousel itu kenapa lagi oke hits di Instagram? Karena itu menarik orang buat ngelakuin save, simpan, dan share, dan itu juga memperpanjang waktu orang untuk lihat konten di IG. Ketimbang dia cuma lihat single post, cuma dia lihat sekali, kalau dia lihat carousel setidaknya dia akan habisin waktu lebih lama dengan slide. Dan apa yang platform IG suka kan, itu adalah kalau kamu bikin konten carousel, dia ngeliatnya kayak, wah, konten ini bisa bikin orang
tambah lama loh. Semakin kamu bisa bikin konten yang bikin orang tuh stay di platform tambah lama, semakin si platform bakal suka sama kamu. Karena dia melihat kalau konten kamu tuh bisa bikin orang tuh balik lagi ke platformnya dia. Nah, semua platform juga sama, mau itu TikTok, mau itu Twitter, Facebook, segala macam, semua platform akan suka kalau kamu bisa bikin konten yang bisa bikin orang tuh tinggal lama di platform. Makanya kenapa konten carousel juga nge-hits, karena itu bikin orang mau save, mau simpan buat dibaca lagi, mau share juga, bahkan bisa bikin orang tuh makin lama stay di IG gitu. Dan kira-kira apa sih perilaku market di platform itu? Misalnya kalau di Instagram, kalau kita scrolling Instagram, let's say seperti ini, ya, oke, Facebooknya oke. Nah, kalau kita scrolling Instagram, apa yang pertama kali kita lihat? Yang pertama kali kita lihat adalah visual, foto depan, cover depan, baru kita lihat caption dan yang lain-lainnya kan. Nah, karena itu kalau di Instagram yang perlu kita fokusin adalah covernya. Bahkan kemarin aku ngelakuin survei, 60% orang, bayangin ya, 60% orang nggak peduli sama caption apa yang kamu tulis di Instagram. Mereka hanya melihat cover. Mereka lihat cover, itu pun belum tentu mereka kepoin captionnya meskipun covernya menarik. Biasanya kalau itu carousel, mereka hanya akan slide, habis itu udah, mereka skip captionnya. Atau mereka lihat dulu covernya baru mereka baca caption. Tapi bisa kebayang ya, 60% orang sekarang udah nggak baca caption di IG. Nah, karena itu, saran aku buat teman-teman yang di Instagram, apa yang kita harus fokusin adalah covernya. Bikin teks yang sebesar mungkin, headline yang sesimpel mungkin, tapi kelihatan sama orang. Gede, jelas, dan orang begitu klik konten kita, dia udah tahu, oh ini ngebahas soal bikin konten, oh ini lagi ngebahas soal skincare, oh ini kayaknya menarik nih, covernya kelihatan jelas banget, dan kelihatan juga di timeline-nya dia itu benar-benar mendominasi lah. Karena kalau teks kita kecil, teks kita kepanjangan, cover kita nggak menarik, ujung-ujungnya kita akan di skip, dilewatin doang. Nah, ini sebenarnya hal yang kelihatannya cukup simple ya, tapi sebenarnya banyak orang yang justru salah di cover, headline, bikin headline yang menarik, yang bisanya stand out, yang simple aja tapi orang tuh bisa baca. Oke, nah sedangkan kalau di Facebook kalau kita scroll Facebook, yang muncul apa coba? Teks duluan kan. Nah, karena itu selain kita harus fokus sama cover, karena cover juga tetap kelihatan, kita juga tetap fokus sama caption, sama title dari captionnya. Karena orang masih ngebaca lah intinya. Nah, jadi bisa lihat ya, perbedaan platform maka beda juga kelakuan marketnya. Bahkan kita bisa lihat kayak misalnya, ini aku contohin di Instagram feed atau Facebook post juga sebenarnya berlaku ya. Bahkan di dalam platformnya itu sendiri bisa jadi beda kelakuan marketnya lah. Kalau di Instagram feed itu kita tujuannya kan buat nge-reach orang baru, buat ngejangkau sebanyak mungkin orang. Beda halnya kalau di story. Kalau di story kita tujuannya apa? Buat mempertahankan orang yang sudah ada. Nah, karena keduanya beda, feed buat menjangkau, story buat menjaga. Nah, karena itu strateginya feed akan beda sama strateginya story. Di feed yang kita pengen fokusin adalah konten-konten yang bisa bikin orang share, konten-konten yang bisa bikin orang simpan buat baca lagi. Misalnya carousel, misalnya kita kalau mau post single post doang, itu pun kita kasih caption yang agak panjang atau kita kasih video pendek. Oke, dan pastinya di feed kan kita mau supaya orang share, supaya orang komen segala macam, pasti kita perlu call to action atau kasih tahu orang kalimat perintah apa sih, apa yang kamu pengen orang lakukan setelah baca konten kamu, apakah itu klik link video kah, save kah, share kah. Nah, itu perlu kamu masukkan di setiap akhir dari konten kamu, entah itu carousel, entah itu kamu taruh di caption, entah itu kamu taruh di video kamu. CTA penting banget, karena seringkali orang suka lupa habis lihat konten kita, habis itu dia lupa harus ngapain, kayak apakah aku harus komen, apakah aku harus share. Nah, dengan CTA ini akan bikin orang makin terpicu lah untuk ngelakuin sesuatu. Lalu pastinya di feed kita perlu konsisten upload. Kenapa? Minimal sekali sehari, karena sekali kita nggak konsisten, maka platform juga nggak akan lihat kita tuh taruh usaha dalamnya. Maka bahkan ya kalau di Instagram dia lebih sensitif lagi. Dia akan ngeliat kalau wah ini memang nggak konsisten, maka dia juga nggak akan ngasih kita benefit lah gitu. Makanya karena itu penting banget setidaknya sekali sehari lah
kita posting minimal 1 kali per hari. Nggak harus banyak-banyak, kayak nggak, lebih baik nih ya, lebih baik dalam seminggu kamu posting tiap hari sekali ketimbang misalnya dalam 3 hari kamu posting kontennya sehari 2 kali, tapi habis itu kamu nggak posting lagi, atau dalam seminggu kamu udah nggak posting lagi. Nah, karena konsisten itu bukan artinya kamu posting banyak konten, tapi konsisten itu artinya kamu muncul tiap hari. Kamu secara konsisten kamu terus menerus muncul tiap harinya, sekali pun cukup. Oke, asalkan kita evaluasi. Terus punya jam posting yang ideal. Nah, pasti itu penting ya, karena bahkan sebenarnya jam posting yang ideal itu kita nggak harus kayak, kan banyak nih yang bingung kayak, aduh aku harus posting di jam berapa ya segala macam. Nah, sebenarnya ketimbang kita pusing mikirin harus jam posting segala macam, lebih baik kita pakai waktunya buat mikirin isi konten kita, dan untuk jam posting kita sesuaikan aja dengan market kita. Jadi sesuaikan aja, misalnya market kita adalah orang-orang kantoran. Nah, biasanya mereka akan aktif misalnya jam 5 ke atas. Ya udah, kita coba aja testing jam 5, jam 6, jam 7. Atau kita bisa buka insights di Instagram. Kalau kamu buka insights di Instagram kamu, terus klik yang bagian audience, scroll paling bawah, itu juga ada most active hours, atau orang tuh paling aktif jam berapa di akun kamu. Nah, coba aja misalnya mayoritas ya akun-akun tuh orang-orang paling aktif tuh jam 6 sama jam 7 malam. Nah, ya udah kamu coba aja posting jam 7.30, jam 6, jam 7, jam 5. Nah, jadi kamu testing aja. Karena tiap market tuh beda-beda kok. Dan sebenarnya jujur ya, ketimbang pusing mikirin jam posting, lebih baik pikirin aja isi konten. Karena kalau isi kontennya menarik, ya diposting di jam berapapun sebenarnya itu nggak pengaruh bahkan gitu. Dan setiap market pun beda-beda ya. Kan sekarang misalnya let's say kita ngebahas konten edukasi saham. Aku ada tuh salah satu klien yang edukasi saham, dan dia jam postingnya misalnya jam 12 siang, karena dia tahu itu jam-jam market lagi break, atau orang-orang yang biasanya invest saham atau apa biasanya lagi nggak, jam 12 tuh stop dulu sebentar. Nah, disitulah dia posting konten. Jadi bisa kelihatan ya perbedaannya ya. Satu akun dengan yang lainnya itu punya jam posting ideal yang berbeda. Makanya testing aja sih saran dari aku. Lalu terakhir hashtag. Nah, pastiin hashtag yang kita pakai itu sesuai dengan jumlah followers kita, dan sesuai juga dengan minat target market kita. Oke. Nah, Stories itu fokus ke replies dan shares pastinya. Karena sekarang tuh stories, kenapa buat teman-teman yang merasa IG storiesnya drop atau viewsnya berkurang, itu biasanya karena kita bukan lagi bikin storiesnya tuh kayak storiesnya lebih ke arah kita cuma posting doang tanpa kita ajakin orang interaksi. Karena sekarang Instagram itu tuh sangat fokusin metrik interaksi di stories. Dia pengen stories kita tuh narik interaksi sebanyak mungkin. Makanya fitur-fitur kayak Q&A, sering-sering ada yang tebak-tebakan, sering-sering ada interaksi sama mereka, polling segala macam, itu akan sangat membantu supaya IG story kita viewsnya tetap naik terus. Oke, jadi misalnya tiap kali kamu pakai buat jualan, pakai buat misalnya promosi, pastiin depannya kamu interaksi dulu sama audiens kamu. Misalnya kasih Q&A dulu lah, atau selipin dulu polling, tanyain dulu mereka hari ini gimana kabarnya. Terus misalnya pengen ngebahas soal skincare, atau pengen promosi produk skincare apa nih, bisa tanyain mereka tuh sekarang masalah skincare-nya apa aja, atau hari ini udah pakai belum skincare-nya, segala macam. Jadi intinya adain dulu lah interaksi di depan, supaya stories kamu di belakang yang promosi itu nggak sepi-sepi banget gitu. Nah, kelihatan ya bedanya ya, feed sama stories aja itu beda loh strateginya gitu. Oke, nah ini adalah tools yang bisa kamu pakai untuk mulai bikin kontennya. Ada Canva, ada InShot, biasanya aku pakai dua ini ya, Canva sama InShot. Nah, ini semua bahkan bisa kamu mulai bikin dengan modal HP doang, nggak perlu laptop bahkan. Bahkan aku pertama kali mulai bikin konten itu cuma modal HP doang guys. Jadi bayangin nggak perlu gadget yang mahal sebenarnya untuk mulai bikin konten, karena yang paling penting tuh isi kontennya. Dan bahkan di sini TikTok sekarang udah juga bisa jadi tempat buat kamu bikin video pendek. Dan itu sama sekali nggak butuh gadget yang mahal atau hal-hal yang keren. Kamu bisa mulai dari apa yang kamu punya dulu gitu. Baru dari situ kamu mulai kembangkan. Nah, bahkan sebelum aku ada Camtasia, ini Camtasia itu adalah yang terakhir ya. Menurut aku ini oke buat teman-teman yang mau upload di YouTube. Tapi saran dari aku buat yang pemula, pakai aja 3 ini dulu. Beneran.
Cukup, lebih dari cukup buat kamu mulai bikin konten yang menarik. Karena konten yang menarik itu yang paling penting adalah isi konten dan mulai dulu dari apa yang kamu bisa. Karena percuma nih ya, kita bikin konten yang menarik, kita udah bikin banyak konten segala macam, followers kita udah banyak, mereka semua bukanlah yang jadi penentu keberhasilan kita dapat penghasilan dari sosmed. Setuju kan ya? Karena bayangin, ini fakta realnya, influencer 2 juta followers bahkan nggak bisa jualan 36 baju brandnya sendiri. Kebayang ya, 2 juta followers loh, 36 baju itu bahkan nggak nyampe 10%-nya. Itu dikit banget, bahkan nggak ada yang tertarik buat beli baju dia. Nah, ini case yang aku tunjukin adalah case yang kelihatan. Sebenarnya di luar sana juga banyak banget kasus-kasus seperti ini yang terjadi, di mana udah punya banyak follower, udah banyak kontennya, tapi engagementnya nggak nyata, nggak real, dan bahkan dia nggak bisa jual, nggak bisa dapetin penghasilan dari kontennya. Karena itu, sebenarnya yang nentuin keberhasilan kamu di sosmed kembali lagi ke tujuan besar kamu apa, dan gimana kamu bisa bikin strategi yang menarik followers, ubah mereka jadi calon klien atau customer kamu, dan akhirnya mulai menghasilkan atau dapetin penghasilan dari konten kamu. Setuju? Sampai sini ya. Nah, buat kamu yang selama ini di sini yang masih pusing nih belum mulai bikin konten, bingung nih harus mulai dari mana, tapi atau enggak udah mulai, tapi udah sering posting follower dan penghasilannya tetap aja nggak naik-naik. Aduh, tiap hari mantengin analytics, mantengin konten, kok kayaknya capek ya, kok kayaknya followernya segitu-segitu aja ya. Atau buat kamu di sini yang udah mulai bikin konten, tapi bingung caranya mulai dapat penghasilan dari konten tuh kayak gimana sih? Nah, buat teman-teman yang mau belajar lebih lengkap semua itu, aku ada Akademi Sika yang mungkin teman-teman udah lihat juga logonya ada di backgroundku. Nah, salah satu programnya ada Passion to Profit Challenge, di mana di sini teman-teman bisa dapetin semua langkah buat menarik followers dan gak hanya nyampe situ doang, tapi bisa mengubah mereka jadi calon klien atau customer kamu dan akhirnya mulai dapetin penghasilan dari sosial media dari ngebangun bisnis kamu dari konten kamu. Nah, semuanya itu dibahas di dalam Passion to Profit Challenge. Di sini aku juga sharing semua strategi yang aku lakukan, gimana aku bisa waktu itu pertama kali mulai konten dalam sebulan bisa dapat 10.000 followers, lalu dari situ gimana aku bisa ubah followerku jadi calon-calon klien atau customerku, semuanya bakal aku bahas tuntas di sini. Nah, buat teman-teman yang mau kepoin, langsung aja ke bit.ly/mulaiKontenSika. Nanti dari toba.ai juga akan share khusus buat teman-teman yang daftar malam ini. Selain kamu dapat akses seumur hidup ke semua videonya, di sini ada lebih dari 30 video dan akan selalu aku update ya. Karena kan sosmed kan selalu berubah. Nah, tiap kali ada perubahan baru itu aku nggak akan charge lagi, teman-teman sudah dapat akses seumur hidup ke semuanya. Dan dari situ juga ada ebook, panduan, jadi ada rangkumannya juga setelah kamu selesai belajar. Dan paling penting, kamu habis belajar nggak ditinggalin atau belajarnya nggak sendirian, karena akan ada akses ke eksklusif community di mana kamu bisa tanya-tanya seputar materi sama aku langsung dan sama konten kreator lainnya yang udah siap ngebantu kamu. Jadi mau tanya-tanya, mau seputar konten segala macam, semuanya udah bisa di grup ini. Bahkan tiap bulannya kita selalu adain live di mana kita review akun kamu langsung. Jadi kamu bisa ajuin akun kamu buat di review langsung sama aku, dikasih feedback langsung lah intinya. Dan yang terakhir ini ada bonus modul editing. Buat teman-teman yang merasa, aduh kayaknya aku belum punya nih skill desain, belum bisa nih video editing. Nah, tenang aja, di sini diajarin juga, bahkan dari modal HP doang kamu bisa mulai ngedit, bisa mulai bikin konten yang menarik. Nah, ekstra bonus buat teman-teman yang daftar malam ini, kamu juga dapat 3 bonus ini ya. Yang pertama adalah template headline yang menarik. Jadi kamu udah nggak harus pusing lagi pikirin tiap kali bikin konten, aduh harusnya judul apa sih yang paling oke. Karena kan sekarang kita tahu ya, buat orang ngeklik konten kita itu aja, itu sangat challenging. Karena orang kan scrollnya cepet banget, attention span-nya juga dikit banget. Nah, karena itu kita butuh headline yang menarik. Karena kalau orang aja nggak tertarik sama headline kita, apalagi sama isi konten kita. Nah, di sini sudah dapat semua panduannya atau template-nya yang tinggal kamu pakai langsung. Selain itu, kamu juga dapat konten kalender di mana kamu dapetin lebih dari 1 bulan ide konten yang bisa kamu pakai tiap harinya. Jadi kamu nggak lagi kehabisan ide konten. Tinggal comot aja, misalnya hari ini mau pakai yang ini, hari besok mau pakai yang ini. Nah,
tinggal kamu comot aja lalu kamu pakai, segampang itu. Dan yang terakhir, dapetin checklist untuk mulai bikin konten di Instagram dan juga YouTube. Nah, itu ekstra bonus yang teman-teman dapetin kalau daftar malam ini. Nah, buat teman-teman yang mau daftar, langsung aja ke bit.ly/mulaikonten.sika. Bisa pakai kode diskonnya toba.ai. Kayak nanti boleh diketik di komennya toba AI. Nah, dari situ kamu bisa dapat diskon 90% khusus buat teman-teman yang join webinar ini, dan juga bisa dapetin ekstra bonus ini khusus buat yang daftar malam ini. Oke, nah langsung aja mungkin bisa diketik di komen ya kode diskonnya ya, Toba AI. Oke, dan untuk bisa ke landing page-nya, ketik bit.ly/mulaikonten.sika. Oke, nah itu aja, dan sebelum kita masuk sesi Q&A, intinya buat teman-teman yang mulai bikin konten di sini, bukan kita menunggu sempurna dulu baru mulai, tapi kita mulai bikin konten dulu baru kita berproses menuju titik yang sempurna. Karena percaya ilmu itu bisa didapat di mana aja, tapi yang berhasil, yang akan sukses nantinya bikin konten itu adalah yang mempraktekannya, yang testing terus, yang konsisten terus, dan yang terus-menerus praktekin apa yang dia dapatkan. Jadi nggak cuma dengerin doang, tapi langsung praktek juga. Percayalah, yang praktek itu akan lebih menang dibandingnya hanya dengerin aja gitu. Nah, makanya teman-teman di sini habis sesi ini aku harap langsung praktek mulai bikin konten dan semangat mulai konten. Thank you buat semuanya, dan ini ya Instagramku, ada juga YouTube aku buat teman-teman yang mau kepoin. Nah, stay in touch, dan itu aja. Thank you semua buat yang udah dengerin malam ini, dan mungkin kita bisa masuk ke sesi Q&A. Oke, thank you banget Kak Vicky, sangat menarik ya. Karena mulai dari dasar banget diajarin gimana caranya mulai, karena dari kita tuh banyak banget yang dari awal tuh sering grogi, terus kayak sering bingung gitu Kak, gimana caranya gitu. Nah, sebelum Q&A kita akan membagikan sedikit informasi, nggak apa-apa ya Kak Vicky? Iya. Jadi kita itu ada kejutan merchandise dari, ini adalah partner kita ya, PT Bank Perkreditan Rakyat Ramadhani Sejahtera Abadi. Bagi orang yang pertanyaannya dibacakan atau aktif di chat YouTube atau Zoom meeting, nanti akan ada merchandise yang akan diumumkan langsung di Instastory media.analitik dan toba.ai di Jumat 12 Maret kayak gitu. Oke. Dan teman-teman jangan lupa juga yang ingin membeli, yang gabung sama Kak Vicky di Sika Academy, bisa langsung tadi di Sika Academy, https Sika Academy, dan gunakan voucher Toba AI untuk mendapatkan special price dan juga special bonus ya yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Vicky kayak gitu. Oke Kak, kita akan langsung aja ke Q&A dulu, karena memang sudah jam segini nggak kerasa banget, tapi seru banget kan materinya, asli aku aja juga butuh gitu, aku merasa kayak butuh, karena kita semua tuh punya media sosial dan harusnya kita semua tuh bisa gitu loh monetize dari media sosial kita sendiri kayak gitu. Oke, aku akan bacain beberapa aja karena banyak banget yang nanya. Ini kalau misalkan dibacain semua kayaknya selesai jam 12 malam gitu. Oke, difilter. Oke, aku akan bacain step untuk all shop Instagramnya yang masih baru banget, akunnya masih kosongan. Biasanya tipsnya gimana ya Kak? Dan kalau misalkan mau lihat reach, engagement tiap hari, apakah Kakak juga mantengin gitu? Oke. Jadi ini buat online shop ya. Terus pertanyaannya tadi lebih ke arah gimana caranya? Apakah Kak Vicky juga mantengin insight, reach, dan lain-lain, apa nggak kerepotan gitu Kak tiap hari mantengin itu gitu? Oh, aku tetap mantengin sih tiap hari, karena itu yang jadi takaran ya, kayak konten aku tuh oke atau enggak. Menurut aku itu juga penting buat kita mantengin, karena tadi aku bilang lebih baik kita tuh post sekali sehari, tapi kita evaluasi terus. Oke, nah sebentar, ini nggak bisa share screen ya di sini ya, dari HP ya. Sayang, oke. Kalau bisa share screen, aku dari HP aku tunjukin ini. Bisa Kak, bisa. Coba. Kak Vicky bisa share screen sekarang. Oke.
Oke, kabelku yang nggak ada ya. Ya, jadi intinya kan coba kamu kalau kamu posting postingan yang baru, coba perhatiin di bawahnya itu ada tombol view insights. Nah, dari situ aja sebenarnya mulai pantengin ya, kayak tiap kali setelah 24 jam kamu buka view insights itu, habis itu dari view insights kamu lihat kayak berapa banyak yang like, share, save, komen, dan dari situ kamu juga bisa lihat kamu reach berapa banyak orang segala macam. Nah, dari situ aja sih, dan kamu coba bandingin sama konten yang sudah kamu posting sebelumnya, kayak apakah kali ini lebih oke, dan apa yang bisa aku improve supaya kedepannya misalnya save tambah banyak, reach tambah banyak, gitu sih. Jadi kalau dari aku pribadi, penting ya buat kita evaluasi tiap kali kita habis posting hasilnya kayak gimana. Dan tips buat online shop yang baru pertama kali mulai, tadi ya buyer's journey itu, karena aku lihat online shop itu sangat fokus ke hard selling yang sebenarnya ada di dalam tahapan solution ke action. Sedangkan kita tuh mau reach market baru lewat feed tuh tujuannya buat jangkau orang-orang baru. Bayangin orang-orang baru yang belum kenal kamu, langsung kamu sapa, hai mau beli produkku, bingung dong mereka. Mereka juga akan merasa ilfil kayak lihat konten kita, waduh semuanya isinya jualan. Nah jadi terutama buat online shop yang baru mulai, perbanyak di bagian aware, karena tujuan konten di sosmed itu sebenarnya lebih ke arah kita bikin orang kepo dulu, setidaknya dia kepoin profil kita dulu, dia follow kita, baru kita mulai menjaga mereka, kita nurture mereka, bikin mereka jadi customer atau klien kita lewat stories. Nah, makanya kenapa buat teman-teman yang bilang, stories nggak penting kita fokusin feed aja. Aku kurang setuju juga. Karena stories itu penting buat kita tuh bikin calon-calon follower kita tuh jadi calon-calon customer atau klien kita. Itu sih, gitu Pak dari aku. Oke Kak, makasih banget. Ini ada pertanyaan serupa nih Kak. Tadi kan kalau ada pertanyaan apakah Kakak tiap hari mantengin gitu. Ini ada yang tanya, tools untuk mengecek engagement rate yang akurat di mana ya Kak? Oke. Kalau dari aku coba buka Instagram Blade, cari aja di Google igblade.com, itu cukup oke tuh buat nyari, buat cek engagement rate. Di toba.ai sih bisa juga kan ya? Iya, benar-benar. Iya. Ini bisa kepoin toba.ai juga karena fiturnya lebih lengkap. Selain engagement rate juga ada banyak fitur-fitur lainnya. Kalau IG Blade yang aku rekomendasiin di sini, dia emang free dan nggak perlu sign up segala macam, cuma emang fiturnya nggak selengkap toba.ai gitu. Oke, ya Kak, mumpung nih lagi nyambung banget. Ya, jadi teman-teman yang tadi nanyain gitu ya tentang gimana caranya kita riset kompetitor, terus habis itu kita mau lihat nih, kan tadi Kak Vicky juga sudah menjelaskan kalau jam posting itu penting, terus kayak lihat performa akun itu penting setiap hari gitu. Nah di toba.ai ini kita tuh bisa banget mantengin audiens, terus kayak tentang audiens dulu Mas. Oke, ke audiens dulu kita tuh bisa lihat benar-benar dengan detail gitu. Waktu follower kita aktif itu kapan, dan juga kita bisa lihat kapan dia itu aktif gitu. Nah, kita juga bisa lihat impression engagement rate di dalam performa gitu. Nah, di dalam performa ini kalian bisa lihat nih follower kalian reach-nya. Ini belum kehubung ya. Kalau udah kehubung nanti kalian akan bisa lihat gitu. Bahkan kalian bisa lihat nih media dengan reach tertinggi dan insight per media kalian, bahkan itu akan ada kayak gitu. Nah, itu spoilernya. Nanti kalian bisa regis sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa Kak? Free kan toolsnya? Iya benar, ini free tools-nya. Free Bisa tools. teman-teman coba langsung tuh. Betul banget. Nah, pertanyaan selanjutnya menarik banget nih Kak. Oke, selamat malam. Saya Rahmawati Ananda. Izin bertanya Kak, dalam proses membuat konten untuk brand kita, biasanya kita menggunakan lihat, tiru, dan modifikasi. Nah, bagaimana cara Kakak kita bisa modifikasi konten agar sesuai dengan brand kita, tapi masih bisa disukai banyak orang. Kemudian dalam membuat konten, apakah bisa berkolaborasi dengan brand yang lainnya? Dan bagaimana sih cara berkolaborasi konten yang baik? Wah, banyak ya pertanyaannya. Oke, yang pertama dulu deh. Tadi pertanyaannya yang pertama, proses pembuatan konten, modifikasi gitu. Modifikasi gimana caranya biar sesuai
sama market kita gitu. Oke, sebenarnya gimana cara supaya sesuai sama market kita adalah rajin-rajin untuk tahu perubahan mereka kayak gimana, minat mereka sekarang seperti apa. Tadi ya yang sempat aku mention juga, kayak kita bisa coba lihat apa yang lagi trending sekarang, kita bisa coba entah itu dari YouTube, entah itu dari lihat hashtag, konten apa yang sekarang lagi diikutin sama mereka. Terus ya sering-sering juga tanyain mereka tuh masalahnya kayak gimana sih, terus sering ngadain juga polling buat mereka kayak tahu juga mereka tuh biasanya sumber kontennya biasanya ngikutin siapa aja, akun apa aja. Dari situ kita jadi bisa tahu bahasa yang mereka pakai dan minat mereka seperti apa. Itu sih, jadi anggap aja market itu udah kayak teman sendiri yang kita memang semakin kita kenal sama dia, semakin dia juga akan nyaman gitu loh sama kita. Dan untuk brand sendiri, aku rasa ya, brand itu terbangun dari rasa percaya market nggak sih? Dan makanya kayak sebenarnya lebih cocoknya bukan gimana supaya brand aku tetap sesuai sama market, tapi gimana supaya kita tuh brandnya bisa menyesuaikan dengan market yang ada. Itu sih menurut aku pertanyaan yang lebih tepat. Jadi gimana supaya brand kita tuh bisa memang sesuai sama market, bukan market yang nyesuaiin diri sama brand kita. Jadi apapun kayak minat mereka sekarang lagi kayak gimana, terus mereka lagi sering ngomongin apa, itu yang kita bahas lewat konten-konten kita. Seandainya kita mau bikin trademark dengan brand kita pun itu bisa misalnya lewat desain atau lewat penyampaian kita, bahasa kita, kan pastinya tiap masing-masing di sini beda-beda ya. Nah itu beda lagi tuh bahasanya kalau aku bahas sekarang tuh lama banget namanya brand archetypes itu ada di course tuh sih sebenarnya. Kalau aku bahas sekarang kayak beneran bisa sampai jam 12 malam. Jadi ya intinya sih saran dari aku itu sih sesuai dengan market. Dan tadi yang kedua, kolaborasi. Kolaborasi itu pastiin akun-akun yang kamu ajak kolaborasi di brand itu yang pertama engagementnya asli. Nah tadi untuk ngecek engagement kamu bisa pakai Instagram Blade atau bisa pakai toba.ai yang lebih lengkap. Dan pastiin selain dari kamu pakai tools ini, kamu coba juga ikutin kayak komentar mereka karena sekarang tuh ada loh orang-orang yang taking engagement lah. Jadi mereka sengaja bikin grup yang saling like, saling komen, saling save, saling share. Nah jangan sampai brand kamu kena tipuan yang seperti itu. Jadi pastiin kamu juga cek kolom komennya mereka apakah biasanya yang komen apakah semuanya monoton kayak suka banget dia sama kakak, auto save kakak atau apa. Biasanya kalau yang monoton terus menerus kayak gitu biasanya itu perlu dicurigain apakah bener nggak sih mereka ini genuine komen kayak komen yang dari orang-orang asli atau jangan-jangan ya begitu triknya. Jadi ya tetap kita kepoin dulu akun apa yang kita mau ajak kerjasama dan setelah itu pastiin mereka juga yang diikutin sama target market kita. Jangan sampai kita salah ajak kerjasama akun-akun yang nggak relevan sama target market kita. Itu sih saran dari aku, sesimpel itu. Gitu. Oke Kak, 2 pertanyaan terakhir. Yang Oke. pertama, ngebahas tentang personal branding gitu. Biasanya kalau misalkan personal branding kan yang apa ya, di show off kan foto ya Kak. Foto, padahal foto itu misalkan nggak ada apanya ya, nggak ada tulisannya atau nggak bisa di carousel karena isinya kan biasanya fotonya kita sendiri atau bahkan apa gimana gitu Kak. Nah itu apakah sekarang tuh masih tren dan menurut Kakak tuh konten yang bagus itu apakah memang harus kalau misalkan di Instagram sendiri apakah memang harus carousel dan kalau dilihat dari Kak Vicky sendiri kan memang jarang banget posting foto ataupun person branding tapi konten-kontennya memang menarik gitu. Tapi gimana caranya kalau misalkan itu kontennya itu adalah foto gitu Kak? Oke. By the way, buat 2 pertanyaan sebelumnya, semoga membantu ya, semoga bermanfaat ya jawabannya. Oke, nah ini buat yang nanya, ini pertanyaan yang bagus ya sebenarnya. Apakah dengan foto kita, kayak kita posting foto doang, apakah bisa bangun personal brand? Jawabannya bisa. Tapi kembali lagi personal brand, apalagi di era yang sekarang ya, dengan banyaknya kompetitor yang ada, menurut aku itu adalah dengan kita kasih value atau kita kasih nilai dulu ke orang lain supaya mereka tertarik buat follow kita. Kembali lagi ke value apa yang bisa kita kasih ke orang lain gitu ya. Jadi kalau seandainya kita posting foto doang, ya bisa kita bikin caption yang bermanfaat buat mereka misalnya. Atau fotonya kita bikin carousel kayak depannya foto kita mungkin terus belakangnya mungkin advice dari kita atau mungkin insight dari kita atau misalnya kita bisa sharing seputar pengalaman kita. Nah, jadi fotonya hanya sebagai foto aja tapi tetap di captionnya, di kontennya orang bisa menemukan ada manfaat di sini.
Nah, kenapa aku pribadi menyarankan carousel, dan aku sendiri juga pakai carousel, bahkan aku jarang juga munculin foto sendiri, karena ya itu, kembali lagi goal atau tujuan utamanya apa. Nah, kalau dari aku pribadi sebenarnya meskipun aku bisa dihitung ngebangun personal brand, tapi aku juga goal utamaku adalah supaya ubah followers aku tuh jadi customer atau klienku, dan bahkan yang aku sharing juga seputar edukasi. Makanya aku merasa melihat kalau carousel tuh paling cocok di konten yang edukasi. Nah, teman-teman di sini kan beda-beda goalnya. Ada juga yang misalnya cuma pengen bikin konten review makanan atau review kuliner atau review travel misalnya. Nah, itu bisa jadi jenis konten yang bakalan bekerja itu bakal beda lagi. Misalnya kalau review makanan, mungkin orang-orang akan lebih suka video pendek. Atau misalnya review travel, nah jelas orang-orang lebih suka dikasih lihat video ketimbang cuma carousel. Nah, jadi sesuaiin aja sesuai dengan niche atau topik kontennya teman-teman. Jangan kayak ngelihat, oh oke, di IG lagi trending carousel, ya udah aku harus coba carousel terus. Pokoknya kalau aku posting carousel lalu nggak berhasil, berarti aku gagal gitu. Enggak, coba posting pakai format konten yang lain juga. Testing terus supaya kita ketemu format konten apa yang oke di market. Gitu sih saran dari aku. Ya, itu. Oke. Oke Kak, sangat membantu banget. Ini pertanyaan terakhir nih Kak, karena udah molor hampir setengah jam, tapi benar-benar bahasannya keren banget gitu. Maaf ya teman-teman, ini pertanyaan terakhir. Oke, sebentar. Oke nih, jual produk yang sesuai dengan personal branding kita penting atau enggak sih Kak, supaya produk branding dan personal branding itu jalan semua? Menurut aku sih penting ya, karena setidaknya ya pada akhirnya produk kita bakalan tanpa kita usahakan pun produk kita biasanya akan menyesuaikan dengan personal branding kita sih. Yang paling penting adalah produk kita tuh sesuai dengan kan kita udah bangun personal branding nih, udah punya market nih, udah punya followers. Nah, paling penting produk kita adalah sesuai dengan si followers atau target market kita ini. Itu sih yang paling penting. Dan ya diselarasin aja sebenarnya supaya lebih mudah ya. Nggak misalnya kamu bangun personal branding skincare, abis itu kamu jualan makanan, ya itu kan beda. Jadi susah, jadi kasihan selama ini udah bangun personal brand nggak dipakai gitu. Oh ya, buat teman-teman yang nanya materinya bakal dibagikan atau enggak, bakalan dibagiin ya, tenang aja. Oke, nanti materinya bakal dibagiin ya Kak di akhir ya. Oke, itu sih jawaban dari aku. Semoga membantu. Oke, Kak Vicky, makasih banget 1,5 jamnya yang sangat menarik dan juga tentunya bermanfaat, apalagi untuk yang hadir pada malam hari ini, kalian keren banget di saat semua orang nonton sinetron, bahkan tidur-tiduran gitu, tapi yang ada di sini tuh semua sangat semangat untuk mengikuti sesi ini ya Kak ya. Dan jangan lupa nanti isi form feedback untuk mendapatkan sertifikat dan juga nanti akan dibagikan ini ya. Nah, ini dia. Jadi link feedback untuk sertifikat bisa diakses melalui bit.ly/feedback Toba Talk 3 yang ini teman-teman bisa ya. Dan juga yang tadi ada beberapa pertanyaan tentang gimana caranya pakai Toba, terus habis itu gimana cara mantengin engagement rate dan lain-lain. Kita akan mengadakan meet up bareng, meet up Maret di tanggal 12 Maret jam 10. Oke, salah. Toba AI Meet Up Jumat 19 Maret jam 19 sampai jam 21. Nah, feedbacknya kita akan tunggu sampai 12 Maret jam 10. Jadi teman-teman jangan lupa isi feedbacknya untuk mendapatkan sertifikat dan juga mendapatkan materinya yang sangat berharga dari Kak Vicky malam ini. Dan juga jangan lupa bagi teman-teman yang pengen register login Toba, silakan login dengan kode Toba Talks. Dan juga kita pada Jumat tanggal 19 Maret akan ada Toba AI Meetup kayak gitu. Lanjut. Pengen belajar cara membuat konten? Ya, clickbait banget nih Kak. Iya, bisa langsung akses https://www.ikacademy.com dan menggunakan voucher Toba AI untuk mendapatkan special price dan bonus
untuk cuman buat kalian yang hari ini, malam ini hadir di dalam sesi ini ya Kak Vicky ya. Iya, tentunya konten tuh memang sangat penting banget ya saat ini gitu kan. Jadi mau nggak mau kita nggak bisa abai sama konten yang kita bikin di semua sosmed kita kayak gitu. Iya, betul. Nah, buat teman-teman ya, tadi juga khusus buat yang daftar malam ini dapat diskon spesial 90% plus bonus 3 hal tadi. Ide bikin konten, jadi tiap hari tinggal kamu comot dari situ, kamu pakai tiap harinya. Terus juga bisa dapat template headline yang menarik, jadi judulnya konten kamu nggak cuma di skip orang gitu aja. Dan yang terakhir juga bisa dapat panduan buat mulai bikin konten di Instagram dan di YouTube. Itu udah lengkap, itu bonus spesial buat teman-teman yang daftar sekarang. Karena itu langsung aja ke scacademy.com pakai voucher Toba AI di check out, jangan lupa supaya dapat potongannya. Oke, Kak Vicky terima kasih atas kehadirannya malam ini sudah meluangkan waktunya. Oh ya, kita belum sesi foto ya Kak ya? Oh oke. Oke, berarti saya foto dulu. Oke, kita buat dokumentasi dulu, teman-teman bisa nyalain kameranya biar kelihatan gitu. Nanti tim dari kami akan melakukan dokumentasi. Oke? Oke? Oke, layar pertama dulu ya, karena berlayar-layar ini. Oke.